Mereka pengen cari yang kaya dan mapan, tapi tidak ngaca tentang diri sendiri yang banyak Iya. kekurangannya. Ya, Nggak cuma kayak mapan, kaya mapan baik hati, nggak main kasar, nggak ini, emang ada yang kayak gitu kan, Iya, nah, iya. ya kan? Delulu ya. Nah, delulu gitu kan kita ngeliat, karena nggak ada orang yang manusia yang perfect. Mereka lebih pilih ya udahlah sama dia aja gitu. Nggak mikir panjang, padahal setelah menikah itu apalagi punya anak kan semua uang susu, uang sekolah gitu. Mereka nggak mikir panjang, jadi akhirnya frustasi, depresi, dan mereka selalu menyalahkan laki-lakinya. Padahal menurut saya, lah kan lu udah tahu dari awal mau kondo, kenapa lu gas? Jangan nikah sama dia dong, jangan pacaran sama dia. Gue tuh ditanyain soal hipogami, gara-gara katanya sekarang tuh banyak cewek, terutama artis Indonesia, yang memilih berondong muda asal ganteng doang. Hipogami apa tuh? Hipopotamus? Anjir, gue baru denger tuh. Poligami tahu gitu kan, monogami tahu, hipogami tuh apa? Back again dengan kakak kontroversial nih. Kita ngomongin, kalau teman-teman nonton episode sebelumnya itu kita ngomongin dari ngomongin cewek, dari ngomongin ngangkang 1M. Saya nggak ke situ, bahasanya nggak boleh terlalu vulgar. Tapi kembali lagi dengan podcast, dan saya Clement Raharja, founder di Entrepreneur Society, dengan narasumber kita ini salah satu influencer dan pebisnis, dan ini salah satu contoh dari wanita muda yang benar-benar dia nggak cuma pakai beauty-nya tapi pakai brain-nya juga. Kenalan langsung sama kakak Michelle, salah satu member di Entrepreneur Society. So, Kak Michelle, silakan perkenalkan diri lagi dong buat teman-teman yang mungkin ketinggalan. Silakan. Iya, kita lanjut lagi part 2 dengan saya Michelle Wibowo. I'm very glad to be here. Asik. Ini salah satu teman lama juga yang kita di sesi sebelumnya ngomongin tentang salah satu teknik networking. Dan salah satu teknik networking yang tidak lazim yang kakak Michelle lakukan adalah berteman dengan, bukan berteman guys. Apa? Keluarin lalu jadi jaim gini, gimana kisahnya? Jadi ini teman-temannya tuh banyak taipan. Nah, gimana tuh tadi strategi awalnya kan? Gue gak pernah post, loh. Ini Clement sih pinter sih, dia stalking gue, terus nggak sengaja ketemu, dia langsung panggil gue langsung. Dia mau tahu juga, dia mau juga. Ya lah, pastilah. Semua siapa sih yang nggak mau dikasih Kang Tau dan Con, ya kan? Asik. Nah, itu nonton di episode sebelumnya. Tapi justru dengan dia punya network dan relasinya seperti ini ya, kita ngomong dari Konglot, taipan segala macam, itu elevate kita punya percapaian juga ya, benar nggak sih? Betul, harus lah. Kalau enggak mereka nggak akan tertarik sama kamu lah. What's your value? Value lu apa? Itu dulu. Ingat, nomor 1 bukan cantik. Ini salah banget kalau wanita semua berlomba-lomba menjadi cantik untuk mendapatkan the privilege-nya ya. Enggak sih, gue banyak juga teman cantik dapat suaminya mau kondo gitu kan. Artis juga banyak tuh yang podcast di media kan, yang akhirnya dia yang ngebiayain suaminya, terus akhirnya udah punya anak, gitu. Cerai. Iya. Mau kondo gitu, teriak-teriak, cantik muda. Makanya nanti nonton di episode sebelumnya ya kalau pengen tahu detailsnya. Itu banyak banget insight, dan ya Kak Michelle juga kan keluar masuk dan banyak berkecimpung di dunia networking ya kalau kita ngomongin ya sama-sama. Makanya kenapa kenal, karena dia juga part dari The Entrepreneur Society, udah datang ke event kita berapa kali. Thank you banget udah mau diajak untuk berbagi di sini untuk membuka secrets-nya. Tapi kita kali ini episode ini kita pengen lebih ngomongin tentang mindset dan pola pikir. Kita ngeliat juga banyak ini buat teman-teman terutama yang wanita. Kirimin buat mereka gitu kan. Kenapa? Karena kita di episode sebelumnya juga banyak ngomongin sih tentang kan kalau wanita itu cuman nggak bisa modal cantik doang, harus punya value dan otaknya kan gitu. Yes, value, otak, semua itu internal lah. Iya, karena kalau outer beauty itu cuma only attracts dan susah. Kalau benar-benar mau taipan, mereka bisa dapet yang luar negeri punya, yang Korea yang cantik, yang virgin umur 15-16 sama very easy gitu. Jadi nggak bisa bersaing untuk soal cantik, karena akan selalu ada yang lebih cantik daripada kamu. Tapi kalau soal otak nggak boleh kita adu. Mesti punya value ya. Dan ini gue penasaran sih kalau kita ngomongin ya. Kamu kan sekarang 34, single, no boyfriend. settle? Belum settle, nggak, maksudnya settle kalau financially juga settle kan? Oh, kalau udah dong. Bisnisnya banyak. Udah, gue udah happy sih, rumah ada, mobil ada, ruko ada, everything gue udah well established. Jadi gue udah pede kalau untuk buat menikah sih ya. Gue udah ready lah. Tapi kalau kita ngomongin, serius. Iya, nah ini kita tadi sempat bahas dan kita pengen gali lebih dalam. Kalau orang-orang di Indonesia itu kebanyakan mentalnya, ini terutama yang cewek-cewek nih. Gue bukan tipe yang setuju juga kalau misalnya married terlalu muda. Karena apa? Kalau buat aku tuh married kalau udah siap. Kadang kedewasaan itu tuh nggak dilihat dari umur soalnya. Kita ngomong muda, umur 20-an, targetnya kebanyakan anak-anak muda. Dan ini aku selalu challenge kalau dibilang, jadi kamu tujuannya apa? Aku mau menikah. Kalau cewek-cewek.
menikah doang tujuan hidupnya. Terus habis gitu apa weh gitu. Ya nggak salah, itu nggak salah. Tapi menikah ini udah siap belum? Siap. Kalau kamu udah kenal diri, sadar diri, tahu diri, itu biasa gue ajarin kan. Cuman kalau kita ngomongin nih, sadar diri, tahu diri itu penting. iya, kan, Dan ngaca. Ngaca gitu kan. Nah, apalagi dengan kalau nonton juga di episode sebelumnya kita pernah ngobrol sama Kak Kay, itu dia salah satu dating coach juga ya. Dengan adanya tadi tren dari kita ngomongin dari sosmed, jadi kita ngomongin tuh banyak yang delulu, banyak yang halu. Maunya cari cowok yang tajir, baik hati, apa segala macem, ramah, sopan, yang gitu kan. Ya intinya mereka pengen cari yang kaya dan mapan, tapi tidak ngaca tentang diri sendiri yang banyak kekurangannya. Ya, nggak cuma kayak mapan, kaya mapan, baik hati, nggak main kasar, nggak ini, emang ada yang kayak gitu kan. Ya kan? Delulu ya. Delulu gitu kan kita ngeliat, karena nggak ada orang yang manusia yang perfect ya. Cewek juga sama, kalau cowoknya ngeliat kan dia kan maunya yang instagramable. Lu nggak tahu aja itu kalau ngomong yang di Instagram banyak yang diedit, yang natural, banyak yang diedit, bener nggak sih? Iyalah, pinggangnya di-cut set gitu. Ya gue orang branding marketing cuy. But anyway, nah kalau kakak ini kita ngelihat ya nanti coba lihat ini, follow Instagramnya gitu kan, kita lihat ini orangnya real di sini, nggak gue edit, nggak bisa diedit, live foto gue mah asal jepret aja, gue nggak edit gitu kan. Nah, makanya jadi kalau kita ngeliat, coba pendapat dari Kak Michelle, kita ngeliat banyak cewek-cewek Indo, kita ngeliat ya umur 20-an targetnya pengen langsung udah married apa segala macem gitu kan, terus what gitu loh. Iya. Pertama gue kan dulu pernah tinggal di Sweden ya, Clemens, dan di Sweden itu penduduknya cuma 9 juta. Tuh? Swedia. Bandung jauhan dikit. Jauh banget mainnya guys. Ya, okay. Terus. Nah di Swedia itu tuh penduduknya cuma 9 juta, tapi mereka itu nggak suka beranak lah. Padahal di sana itu sekolah gratis, pendidikan semua gratis loh. Terus kalau punya anak juga, anak pertama, kedua, ketiga, semakin kamu punya anak, uang jajan yang dikasih government tuh lebih besar. Wow. Yes, terus kamu nggak usah pusing tentang beranak. Kerja pun kalau kamu hamil, cuti melahirkan tetap dibayar 90% gajimu. Ya, tapi begitu banyak privilege yang dikasih ya. Melahirkan gratis, sekolah gratis, pendidikan, makanan anak di sekolah pun juga gratis, dan bukan yang kayak MBG yang begitu kecil, enggak, itu kayak buffet mereka makanannya kalau di Sweden. Very good, tapi cewek-ceweknya mereka nggak beranak sih, nggak mau. Repot. Mereka juga jarang married. Kalau ada pun udah late 30s gini kayak kamu gini, maksudnya baru married, dan mereka tinggal bareng aja, nggak mau complicated gitu di Sweden. Tapi negaranya sangat maju, bersih ya, negara ateis, tapi kriminalnya tuh yang sangat rendah banget di Sweden itu, Skandinavia. Kalau kalian Google tuh happy country, very less criminal, udah gitu daur ulang sampah di Eropa, nolongin banyak immigrants gitu. Bisa bikin IKEA, Absolut Vodka, Volvo, Ericsson itu kan semua dari Sweden kan. Ya very good lah. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa yang penting tuh quality, bukan quantity. Ya 9 juta Indonesia 280 juta penduduk, lu bayangin aja berapa, bedanya jauh banget kan. Apa yang diciptakan? Oh iya, macam-macam itu nanti kalau kita bahas politik panjang. Nanti ya. Cuman kalau persepsinya sendiri? Ya karena IQ dan EQ-nya lah, pendidikan dan analisanya, berpikir kritisnya di Indonesia tuh I'm so sorry, very bad. Iya kayaknya, makanya dibilang IQ 78 terendah se-Asia kan, tuh sama gorila aja masih pinteran gorila loh. Dan itu ada di Indonesia? Iya. Jadi negara 2 termiskin setelah Zimbabwe gitu, karena wanitanya gampang banget sih kalau menurut aku. Dikit-dikit, karena aku punya salon eyelash tuh kan staffnya perempuan tuh. Aduh, aku paling malas nih bu, banyak resign kenapa hamil. Kalau yang masih 19-20an nikah, ya itu sering gonta ganti staff ya karena gitu. Karyawan salon, karyawan kuku, rambut itu ya 2 itu penyakitnya, sampai aku bingung. Nah, apa sih lo orang doyan banget beranak, bukannya repot ya wanita kan harusnya ya, tapi ininya kan nggak dipakai gitu loh. Harusnya kalau kamu punya otak, kamu kan bisa pasang spiral IUD gitu. Jangan selalu menyalahkan laki-lakinya. Menurut saya ini wanita Indonesia itu kebanyakan suka play victim. Apa-apa langsung laki-lakinya yang salah gitu. Misalkan udah nikah, nggak usah yang kualitas SDM rendah deh. Kalangan teman saya juga banyak yang habis married tuh nggak happy, dan nggak happy itu nomor 1 pasti faktor ekonomi. Padahal lu udah tahu dari awal laki-laki ini tidak ada potensi. Laki-laki ini udah mau kondo kan, lu ngegas terus karena lu takut sendirian, lu tidak punya pilihan lain. Kalau gue kan bisa banget single. Nih gue udah 1,5 tahun lebih single. I'm okay karena gue belum ketemu cowok yang gue suka gitu, yang menurut gue setara. Gitu. Jadi gue nggak apa-apa sendiri. Gue
les bahasa Jepang, gua nge-gym, gua datang ke acara lu, support test ya Untuk kan, Boat and Beyond. selalu sendiri gitu. Gua datang ke event-event lain juga, gua banyak diundang event bisnis lah, gua datang sendiri ya. Gua mencoba untuk mengupgrade diri gua karena I believe the better me will also attract the better next, better True. than my ex Yes. gitu. Tapi kan masalahnya yang kayak gitu, mindset kayak gue kan kagak dikit banget rasionya gitu kan. Iya. Nah, mereka lebih pilih ya udahlah sama dia aja gitu. Nggak mikir panjang, padahal setelah menikah itu apalagi punya anak kan semua uang susu, uang sekolah gitu. Mereka nggak mikir panjang, jadi akhirnya frustasi, depresi. Dan mereka selalu menyalahkan laki-lakinya. Padahal menurut saya, lah kan lu udah tahu dari awal mau kondo, kenapa lu gas? Ya, jangan nikah sama dia dong, jangan pacaran sama dia. Begitu banyak orang lain, kenapa lu pilih dia dari awal sudah tahu? Mereka mungkin pikirnya, oh ya ntar bakal berubah, saya bingung kalau yang kayak gini ya, bakal berubah. Emang lu pikir duit tiba-tiba langsung juga ya turun dari langit gitu ya? Ini loh otaknya dipakai loh, otaknya bener-bener nggak ada ini. Oke. Iya kan, susah sekali kalau wanitanya tidak independen, takut sendirian gitu ya, karena lu nggak ada value, akhirnya ketemu laki-laki yang juga no value, udah akhirnya hidupnya susah. Banyak sekali loh, banyak juga yang dari kalangan orang berada tapi emang anaknya nggak bisa kerja, ngandelin orang tuanya, itu juga banyak Problem. Iya. problem. Udah lu nggak bisa kerja, lu pasan nggak bisa kerja juga, itu lebih troublemaker lagi jadinya. Iya. Ujung-ujungnya susah lah, pinjem duit lah gitu. Kasihan sih sebenarnya sih, tapi ya life is a choice kan. Betul. You made your own terrible choice man. Iya. Gitu. Dan gue biasanya gue jaga jarak sama yang complainers kayak gini, beneran. Gue takut kalau teman perempuan telepon loh. Kenapa tuh? Ya karena suka curhatnya kayak gitu. Kalau nggak pacar, suami mau kondo, pinjem duit, selingkuh, cabul, iya gitu. Wah, gue bilang I'm so sorry, tapi gue nggak mau energi negatif itu menular. Ya. Iya. Jadi gue kan punya pilihan lain, banyak kok yang mau berteman sama gue. Jadi gue pilih yang bagus-bagus lah, because I have lot of options. Tapi banyak orang itu terjebak di toxic relationship atau toxic friendship karena mereka Betul. tidak punya pilihan lain. Exactly. Gitu. Makanya pengen dapat circle yang positif, bergabunglah bersama kami di The Entrepreneur Society. Yes, Jualan. langsung follow. Wes, Gobol Grupnya and Beyond. Clemens nih positif nih, banyak pengusaha-pengusaha. Kita kalau ketemu cuma bahas bisnis loh. Iyalah. Kolaborasi, Udah pusing- cuan. udah pusing duluan. Kemarin juga banyak orang cungko. Iya kita Iya. udah yang kita bahas tuh benar-benar bisnis yang positif dan emang orang-orangnya itu mau growth. Betul. Kita mau maju, kita mau naik gitu. Tiap tahun kita harus ada goals yang harus kita capai. Jadi bukan tentang gosip, ngomongin si A, si B lah, ngomongin ani-ani atau laki cabul lah, selingkuh lah, aduh itu Capek problem deh. banget. Iya, di Indonesia Iya. itu kayak gitu. Dan mereka itu ekspektasinya ketinggian sih. Saya selalu bilang sama teman saya yang curhat, ekspektasi lu jangan ketinggian. Jadi if you just a girlfriend, act like it gitu loh. Karena di Indonesia ini baru pacaran tapi laganya udah kayak suami istri. Nah, ekspektasinya udah kayak suaminya tuh harus nafkahin, harus nemenin, harus jagain, padahal kan baru Iya. batas pacaran doang. Gue capek banget itu. Iya, bener kan? Gila gue ngalamin. Makanya gue meritnya segini kan. Tapi karena apa? Karena gue mencari dan puji Tuhan dapet ya. Iya. Well, anyway itu kisah yang berbeda. Tapi Tapi nyari kan yang sabar sepadan, kan, setara, single yang bisa tetap grow lama. bareng, punya growth mindset, punya otak. Nggak gampang guys. Iya. Apalagi kita ngomongin kan kita punya standarnya sendiri gitu kan. Dan Ya, harus unfortunately. memahami kayak gue punya ex tuh bener-bener sibuknya bukan main ya. Dan dia sering banget bisnis trip, tapi ya gue diem aja, gue sabar. Dia punya kelebihan, gue terima, kekurangannya dia ya harus gue terima juga. Tapi kan At the end of the mayoritas day, cewek nggak bisa. Lu mau yang kaya tapi lu mau waktunya juga. Nah itu susah, nggak bisa, Iya. nggak ada lah. Lu kalau mau get a very wealthy man tuh, dia main cewek tuh cuman berapa persen doang. Betul banget. Betul itu, gue Lah gue 24 jam kerja, nggak gitu. Karena belum tajir ya guys. Ya, amin gitu ya. Jadi jangan suka play victim lah. Yes. Banyak nih sekarang artis Indonesia yang ceweknya play victim terus disakiti laki-laki gitu. Buh. Dikasih bulanan 2 juta, ada yang 1 juta per bulannya. Parah banget sih jujur sih. Tapi artis. Iya, Dan artis kan cakep ya harusnya. cakep orang blasteran. Lah, terus habis gitu kenapa itu? Tapi nah susah kalau misalkan kamu cantik ya, tapi circle kamu ya di lingkungan itu tuh doang, nggak ada orang kayaknya, ya udah akhirnya sama dia aja. Susah itu, makanya kembali lagi Clemens circle. Pergaulan. Pergaulan tuh guys. Pergaulan. Kemarin kita kalau di episode sebelumnya ada Kak Julius, dia bilang katanya
Mind-nya kurang jauh. Mainnya tapi Iya, tapi mainnya bukan, kurang jauh. tapi tulisannya jadi mainnya kurang jauh. Mainnya kurang Gitu kan. Main bahasa Inggris main dan main, benar, Iya. dua-duanya. Iya, gitu. makanya kalau kurang jauh, guys. Emang ya. Kemarin tuh Clemens ya, gue tuh ditanyain soal hipogami. Gara-gara katanya sekarang tuh banyak cewek, terutama artis Indonesia, yang memilih berondong muda asal ganteng doang. Hipogami apa tuh? Hipopotamus. Anjir. Gue baru denger tuh. Poligami tahu gitu kan. Monogami tahu. Namanya Hipogami tuh apa? Hipogami itu tren di mana wanitanya lebih sukses dan mereka memilih date or marry down gitu loh. Namanya hipogami. Oh, dia date or marry down. Iya, jadi ya pacarnya lebih miskin, ceweknya lebih strong, lebih kaya gitu. Wow, oke. Itu namanya hipogami. I see. Terus itu Gue tren ditanyain sekarang. kan, Nah. katanya sekarang trennya meningkat begitu ya karena cewek-ceweknya pada frustasi. Ya to be honest lah, maksudnya Indonesia ini kalau di data yang punya 15 M aja cuma 0,003%. Ya 1% aja nggak nyampe lah. Dan di antara 1% itu kan udah ada pria beristri, ada gay juga, iya, ya kan iya, ada iya. bi, jadi ada wanita juga. Jadi ya lu bagi lagi ya mungkin 0,1%. Kayak gitu. Jadi ya kan susah kalau mau nyari pasangan yang kaya raya kan. Itu number one struggle-nya di situ. Jadi akhirnya mereka memilih orang yang sekitaran aja gitu, yang sekitar-sekitaran yang biasa-biasa aja nggak kaya. Dan itu makanya tren hipogami. Dan wanita tuh biasanya ya ada yang butuh emotional support. There's nothing wrong gitu kalau you can live with it. Tapi beberapa teman gue yang menjalani hipogami sih nggak pernah ends well ya. Begitu Beberapa tahun kemudian cerai. Hmm. Iya, susah karena wanita itu kan butuh respect. Kalau lu nggak ada kerjaan yang jelas, lu ngarepin duit wanita, lama-lama awal mungkin bucin lu ganteng banget gitu ya, awal doang. Lama-lama kalau lu nggak make money, lu malah jadi beban, ceweknya juga males, lama-lama ribut, cerai, tendang. Ya, Gitu. ya. Dan memang kalau kita ngomong menikah dengan alasan yang tidak tepat, itu akan meningkatkan ya perceraian. Dan kita ngelihat nih, kita rate perceraian di Indonesia tuh meningkat banget sekarang kan. Iya. Di seluruh dunia lah kita ngomong. Karena apa ya? Ya tadi menikahnya dengan alasan yang nggak tepat. Nah sebenarnya kalau gue bilang tadi, kembali lagi nih buat cewek-cewek ya, ya cowok cewek lah yang mau nikah. Lu tuh nikah tujuannya apa gitu loh. Jangan cuma nyari duit tadi, nyari yang lebih tajir atau apa. Ya, gue masih sedikit helpless romantic ya. Gue berharap kalau gue nikah tuh mau forever gitu kan ya. Forever. Siapa sih yang nggak mau sih? Ya nggak sih? Bener Lo lah. kayak gitu nggak, nyari nggak? Iyalah, Iya, kan apalagi tuh. keluarga gue nggak ada yang divorce, men. Nah, tuh makanya. Gue punya engkong, gue punya kungkung, Ah. sampai gue punya nyokap sama bokap punya keluarga besar tuh gak ada yang divorce. Nah iya makanya jadi ya kan idealnya gitu. Kalau buat gue pasangan yang nggak tepat ya mendingan gak usah dinikahin, gak usah dipacarin bahkan. Ya maksudnya kalau emang udah ngedate lu tahu ada red flag ya lu tinggalin, kenapa sih gitu kan, cari Betul. lagi. Nah ini kita mindset yang waras, Clement. Maksudnya di Iya. luar jarang yang waras. Kagak, di luar tuh kayak mikir ada yang kadang aduh tanggung lah pacaran udah segini lama, aduh Iya. tanggung udah mungkin udah diboboin atau apa, atau tanggung lah gue udah minjemin dia duit lah, atau tanggung atau whatever tanggungnya itu. Cuman kalau ya lu sebelum lu nikah lu masih punya kesempatan buat putus, lu putus. Kalau udah nikah, that's it, suck it up, nggak boleh komplain lu gitu kan Bener pikirannya. lu udah nikah nggak segampang itu untuk bubar lah. Iya. Tapi ya kalau tadi hipogami, gue baru dengar tuh. Iya. Gue kira Gua sama bilang itu, hipopotamus. gue sih nggak mau lah. Oke, gue bilang gue masih banyak pilihan lain tuh biasa cewek-cewek yang udah frustasi sama udah desperate aja karena tidak bisa menemukan pasangan. Ya udahlah nggak apalah gitu sama dia Iya. aja gitu. Tapi kalau tidak ada makanya- pilihan lain. Makanya kadang gue ngeliat kayak kita tuh fokusnya utamanya tuh bukan cari pasangan, tapi justru buat diri kita dong. Kita improve lagi. Ya kayak ya lu kalau kenal udah lama, lu tuh ngeliat waktu versi gue lagi bulat-bulatnya. Iya, waktu itu dia inilah Clemens rajin olahraga, nge-gym, udah Iya. gitu kan as time goes by kan juga upgrade kantornya. Dulu kan masih yang di Roxy ya. Nih. Iya, lama-lama hebat lah Puji Clemens. Tuhan, itu Tuhan yang Dengan- kirimin berkat-berkatnya. Tapi ya maksudnya anyway, Slowly kembali but lagi. sure gitu. Iya, kita terus setiap hari jadi versi yang lebih baik lah gitu kan, mau nggak mau Benar. gitu loh. Itu gue kan tiap hari bangunnya pagi. Gue tuh punya habit ya. Nah, ini Jam bagus nih, setengah habit. 10. Yes, habit itu mesti kalian develop. Gue biasa jam setengah 10, jam 9, max jam 10 lah. Kecuali gue ada special occasion ya, acara di luar. Gue udah tidur dan itu gue nggak pernah pakai alarm untuk bangun pagi. Tiap hari gue bangun jam 5. Terus ngapain tuh biasa? A day in my life Kakak Michelle. Langsung buka TV. Biasanya gue setel ini. Yang kayak 10 minutes meditation. Jadi morning affirmation. Ya, gue Oke. kayak 5-10 menit itu gue morning affirmation, gue meditate. Terus biasanya gue langsung buka handphone. Nah, gue cek nih WhatsApp. Ada nggak message dari orang yang
ke skip atau belum gue bales gitu. Dan biasanya gue kalau ada pekerjaan apa, gue tuh ada agenda sendiri, gue tuh biasa ada checklist gitu, apa yang harus gue kerjakan dan apa yang harus gue tuntaskan, ada due date-nya kan. Saya gue dapat proyek ini, due date-nya gue masih follow up sini dia dia belum respon, nah gue mesti follow up lagi pagi itu gitu. Itu selalu gue cek pagi-pagi banget tentang kerjaan gue. Email juga gue baca, ada yang perlu gue balas nggak. Makanya penting banget tuh kita nggak usah lah ngeladenin WA grup yang hahaha hihi yang nggak jelas atau WA orang-orang tuh. Gue bener-bener langsung kalau udah nggak jelas langsung delete, blok. Mungkin kayaknya udah ribuan kali di WhatsApp gue. Gue blok, bener. Wow, okay. Gue nggak mau diganggu, main pusing gue kalau terlalu ramai yang nggak penting gitu. Karena mayoritas kan cuman hahaha doang, orang yang mau serius kerja, serius belajar sedikit banget loh, Clemens. Iya, betul banget, kelihatan. Sedikit banget. Gue sering ke satu tempat namanya Oma Library di Meruya. Gue suka booking di sana untuk belajar dan baca buku dan kerjain tugas. Wow. Dan di sana tuh kalau lihat di Oma Library tuh banyak orang datang tapi cuma buat foto Instagramable karena tempatnya bagus. Padahal kalau gue di sana benar-benar buat library, benar-benar gue belajar baca. Gue di luar negeri dulu di Shanghai, di Sweden, di US, gue suka banget ke library. Tapi kalau Indonesia punya tuh kan kurang oke, dan ada yang oke malah dijadiin tempat foto. Orang cuman kan yang penting pencitraan. Iya gitu. Makanya gue malas, gue bilang aduh bukannya baca, tapi ya gue keep quiet aja, namanya juga di Indonesia kan emang seperti itu kan. Coba dong pendapat, kalau tadi kita kan sempat off cam, kita sempat ngobrolin dunia pencitraan. Nah, iya. Keluarkan kakak, keluarkan. Let it go. Gue ngerasa bener-bener kalau Indonesia itu ya pencitraan nomor 1 loh. Karena waktu itu lo tau gak sih ada yang Leigh McKinnon tuh yang viral, expat Indonesia. Dia tuh bener-bener bikin artikel di LinkedIn sampai viral banget. Yang bilang Indonesia ini talk but never action. Leigh McKinnon. Iya. Itu temen juga, kemarin ketemuan double doors pas lagi ngebir. Iya. Yeah. Terus dia langsung bilang, tapi emang bener yang dia bilang, orang Indonesia tuh suka ngadain acara di hotel bintang 5, pakai anggaran yang mewah dan fokus ke acaranya bagaimana, udah gitu buat posting Instagram, grup foto, dan yang dibahas itu aja dengan pakai title menuju Indonesia Emas gitu. Dengan title yang untuk improvement, padahal cuman omong-omong tok dan tidak ada masalah yang bisa kita selesaikan hanya dengan slide presentasi doang gitu. Iya. Dan itu diulang-ulang terus lah, udahlah dari saya segini sampai saya segini juga begitu repetition, it will never change gitu kayaknya. Dengar mereka pemerintah hanya ya. Dengar. untuk pencitraan biar kelihatan kerja padahal nggak pernah kerja. Ada, saya sering ketemu juga orang-orang kayak gitu, dan kalau aku tanya eksekusinya apa pak, hasil kerjanya apa, langsung auto tersinggung, Michelle di blacklist. Serius? Iya, nggak sampai blacklist lah, cuman mereka tersinggung lah gitu, mereka tersinggung. Nah tapi kalau itu kan mereka jadi sadar kalau saya tidak sefrekuensi sama mereka, makanya saya bisa diasingkan atau saya yang mengasingkan diri dari grup-grup seperti itu kan. Tapi karena banyak banget, aku pun pernah masuk grup yang mereka mau ngadain event katanya untuk kemajuan perempuan Indonesia lah ya. Ya ampun Clement, pasti masukin grupnya, lo tau gak sih yang dibahas sih bubunya apa? Asinan buah lah, IO ini itulah, terus udah gitu kebaya lah, baju lah, make up lah, dandan lah. Gue tipe yang 5 menit dandan beres. Mereka tuh kadang satu event aja tuh masih sewa make up artist lah. Wow. Rambutnya masih gimana sih, kadang kan banyak tuh ibu pejabat yang rambutnya disanggul dulu lah apa gitu. Lebih fokus ke penampilan, bagaimana terlihat keren, bagaimana terlihat bagus dan kelihatan kerja gitu. Fotografer mereka fokus ke situ, pencitraan kan. Iya. Tapi kan hasil kerjanya tidak pernah ada. Begitu banyak masalah di Indonesia, malah tahun 2025 ini makin parah kan. Iya emang. Ekonominya itu benar-benar pencitraan sih. Tapi menurut aku Indonesia emang bisanya cuma sampai di situ. Saya tidak bisa merubahnya gitu loh. Nah. Kayak cukup mencari orang-orang yang tidak seperti itu aja sih Clement. Ya, dan mungkin ini juga panggilan buat teman-teman semua yang punya satu resonate ya, karena gini, di Entrepreneur Society nggak pernah masuk ke ranah politik. Kenapa? Karena ya emang kita mencoba untuk grassroots movement, supaya teman-teman tuh bisa naik kelas. Kita ngebantu dari apa ya, dari perusahaan-perusahaan, dari brand atau apa, kita saling cari dana, kita mungkin dari dana CSR-nya juga, dan kita ngelakuin ada corporate training, ada IO untuk pemberdayaan UMKM. Tapi ya memang kita
tujuannya untuk menciptakan real impact. Dan ini tuh real banget. Kalau kita cuma omon-omon doang, mau sampai kapan? Indonesia emas ya, kalau nggak ada tindakannya mau gimana gitu. Cemas, bukan emas. Nah ya kalau misalkan Kalau emang ada bener parah. mau dan engage sama kita. Ya pemerintah punya budget, lempar di entrepreneur kita create real impact, kita bikin dampak yang nyata. Gila langsung jualan gue. Satu, bener banget. Iya, Clement. karena Satu, mau nggak omon-omon doang. Kedua, aduh sorry to say, susah banget dapet yang jujur, itu otaknya maling. Nah, Otaknya maling, itu bagi-bagi kue, otaknya apapun. Kalau aku tuh dapat job tuh aku langsung mikir bagaimana how I'm gonna solve this problem. Jadi benar ke problem solving gitu loh. Kalau mereka kayaknya bisa bikin yang proyek yang fiktif lah, duitnya berapa, ntar mesti dibagi si A, B, C gitu. Waduh, aku bilang berat deh kalau misalkan mindsetnya dari awal udah nggak benar. Kalau apapun yang di awal tidak benar, pasti endingnya nggak benar juga lah. Karena itu the cultural. Culture ya. Iya, kayak kemarin kita kan, waktu itu pas sama si Edi datang kan, lu datang kan, waktu kita ngeliat nih episode sebelumnya, nonton deh ada berapa episode kita sama Edi Sulistyo yang loket.com. Dia bikin loket.com tuh untuk menyelesaikan apa? Untuk menyelesaikan problem korupsi di grassroots-nya. Tiket bola, tiket kebun binatang gitu kan. Ya, jadi ya memang kita harus mulai ya memang buat teman-teman yang satu resonate kayak gini gitu loh ya, di Entrepreneur Society ini wadahnya supaya kita bisa ikut cobalah berkreasi berkarya di sini, kita bangun ini sama-sama dari kita untuk kita komunitasnya. So hopefully bisa ketemu dan nanti sama Kak Michelle juga bisa lebih banyak kolaborasi supaya kita bisa shape, nggak usah mikirin apa yang di atas deh. Dari bawah lah, kita bentuk pola pikirnya dari bawah. Semoga nanti ya suatu saat gerakan ini jadi cukup besar ya, yang di atas juga bisa realize gitu loh. Harapannya ke situ. Betul. Kalau enggak, wih ini makin dalam kita ngomongin ini. Bener, sampai kan? kemana lagi nih? Terlalu banyak omon-omon, males aku. Terus ini penting banget sih. Ini karena aku lama di luar negeri ya, jadi udah berasa banget gapnya ya. Indonesia tuh sangat people pleaser. Kalau gue kan orangnya ngomongnya jujur to the point, dan gue nggak peduli lu suka sama gue apa enggak, gue nggak peduli, Clement. It's okay gitu. Kalau gue prinsipnya selama gue tidak melakukan tindakan pidana kepadamu, ya I'm okay. Gue nggak nyolong duit lu, gue nggak nipu duit lu, gue nggak fitnah lu, saya tidak melakukan kejahatan apa-apa. I'm just being honest and true with myself, and maybe lu nggak suka gitu. Tapi gue nggak pernah peduli. Tapi kalau di Indonesia beda. Indonesia sangat munafik. Jadi kayak maunya image-nya misalkan negara agamis gitu kan. Pokoknya yang baik gitu. Tapi number one ani-ani culture. Yes, udah gitu kasus pencabulan, pemerkosaan tuh paling tinggi loh di Indonesia, di pesantren lagi. Yang sekarang tren walid-walid itu tahu gak sih lu? Iya kan, yang mengatasnamakan agama tapi semuanya cabul gitu. Bahkan kan parah banget sekarang kan Kapolres lah, kemarin guru besar UGM lah, dokter lah, itu kasus pemerkosaan semua gitu. Nah itu ya. Parah. Dan kalau kamu mau sukses itu, you just need to focus on the result. Kalau gue tipenya, bodo amat lah gue diomongin nih, nggak bener juga gitu kan. Kalau gue membalas, menanggapi, wah bisa-bisa gue nggak kerja gitu. Gue just forget it lah, I don't care gitu. Dan Indonesia itu sukanya, hello babe gitu, apalagi yang perempuan ya. Tapi kalau di belakang, lu tau gak sih dia tuh mukanya cantiknya oplas loh gitu. Terus tapi kalau di depan tuh mereka sangat suka bermanis-manis biar disukain. Nah aku tuh nggak bisa kayak gitu, Clemens. Gue tipenya kalau gue nggak suka sama lo, gue bakal blok lo, udah gue bakal berteman sama yang lain. Gue nggak butuh lo men di hidup gue gitu. Tapi kalau Indonesia tuh sukanya bergerombol, sukanya tuh manis-manis di depan, tapi di belakang tuh, lu tau gak sih ya, dia tuh kan cuma karena pacarnya kaya, yang itu cantiknya oplas tau gitu. Langsung kayak gitu. Dan itu cultural ya, emang ngerti banget ya. Ngerti banget kan ya. Karena tau gak kenapa? Edukasinya kurang. Terus udah gitu mereka punya banyak waktu karena nggak ada kerjaan. Bener sih. Nah, kalau orang-orang sibuk kayak gini, gue mah kagak ada waktu ngomongin orang lain, mikirin gimana nih ngembangin usaha, gimana gue bisa bantu membernya berkembang, ini segala macam. Habis waktu 24 jam 7 hari gitu kan, kita mau ngeliat gimana cara kita bisa bikin real impact. Coba kalau semua pejabat, politisi, orang-orang di Indonesia bisa kayak gitu fokusnya, Indonesia bisa jadi negara yang kuat banget gitu. Ya hopefully ya dengan inilah kita bisa jadi satu penguatan buat semuanya gitu kan. Jadi ya we'll see gitu. Bener. Itu lu ngomong bener banget sih, karena emang they don't have the skills, udah gitu kagak ada kerjaan, emang pengangguran. Indonesia kemarin ini loh nomor 1 pengangguran di ASEAN loh, parah. Coba kita ngeliat nih kayak begini gimana, ani-ani culture, pengangguran, percabulan, ya kan? Dan ini gue baru ini lagi viral sekarang kalau ngeliat di TikTok teman-teman ya. Nggak kepengen ngomong politik, nggak pengen ini, cuman ini Mendikbud ya. Baru kan, lu kalau dengar yang katanya ada sejarah kita untuk kerusuhan 98. Oh iya, nonton dong gue berita viral itu, parah. Terus juga mau dihilangkan gitu.
Nah itu gue nggak bisa komen tuh. Berapa banyak korbannya. Tambah Terus lagi dibilang korupsi laptop juga tuh. nah ya Mendikbud. udah tuh makanya yang kayak gini-gini lah, yang kayak gini-gini nih gimana? Indonesia mau majunya kapan? Iya. Guys, ayolah. Justru oke, sekarang gini. Satu, ya kita sendirian nggak bisa. Tapi kalau kita mau bersatu, kan kayak kita zaman dulu kan, bersatu kita teguh. Dan ya udah kita mulai dari dampak nyatanya dulu. Kita fokusnya saya di Entrepreneur Society itu untuk tadi dari UMKM supaya mereka bisa naik kelas, para pengusaha bisa naik kelas dengan harapan nanti kalau kita punya channel pengusaha yang cukup kuat dan kita bisa sama-sama menjadi sebuah pergerakan yang kuat, ya kita bisa menciptakan sebuah perbedaan. Minimal ada real impact, sejahtera dulu deh yang di garis bawah. Mungkin kita bisa menciptakan pekerjaan atau apa segala macam, maybe. Dan nanti ya kita mesti bisa juga mulai masuk, coba lihat pemerintahan tuh seperti apa, gimana kita bisa mencoba bikin Indonesia tuh lebih baik gitu. Dalam ya. Benar-benar Dari hebat kita- sih misi-visi lo. Dari kita Dan ngomongin itu, ini Semoga diciptakan cepat untuk kita. direalisasikan, iya. I Amin. think it's very good. Cuman ya kalau gue sih kemarin sempat gue merenung ya, kan nonton berita tiap hari tuh. Karena pas I always wake up in the morning, terus gue kayak nonton berita apa yang update gitu ya. Indonesia, kalau gue lihat berita Tiongkok tuh, China udah Nyampe punya sini. dark factory yang apa tidak usah pakai SDM lagi, pakai robot semua bekerja gitu. Terus Xiaomi yang udah nyiptain mobil yang keren gitu. Terus udah gitu ada juga food court di China yang udah pakai drone. Pokoknya yang keren-keren lah tentang China ya gitu. Dengan berita Indonesia tiap hari pembunuhan, pencabulan, korupsi. Aduh, gue Mau buka pabrik, ada ormas datang. Iya, ada ormas dateng gitu. Pret. Nyari kerjaan kayak gitu caranya. Betul. Ya mau ormasnya dipelihara mau ngomong apa juga. Jadi susah banget karena gapnya udah terlalu jauh. Tapi ya gue mulai berpikir ya sudahlah, urusan negara ini tidak bisa kita ubah gitu. Gue cuman bisa mengubah diri gue untuk menjadi lebih baik. Ya gue ambil segi positifnya sekarang karena Cungko berkuasa. Ini sekarang banyak investor bos-bos China ini ke Lipo Cikarang buka pabrik. Ya gue udah menjalin beberapa kerjasama lah, ada opportunity lah di situ. Nice, yeah. Makanya actually Changchung dan Hancung ya, it's very important. Gue very grateful karena parents gue push gue untuk bisa Mandarin. Keluarga gue, keluarga besar gue bisa Mandarin semua. Jadi di sini mereka udah mau, gue bilang lama-lama Lipo Cikarang, PIK udah dikuasai Cina, ini lama-lama Lipo Cikarang juga nih. Ya untuk mencari opportunity dan kerjasama yang lebih bagus lah, itu sih gue tetap melihat insight positifnya. Soalnya gue udah nggak bisa ngubah dunia atau culture-nya orang Indonesia. Kita cuma bisa fokus ke apa yang kita bisa ubah dari diri kita sih, Clement, and just do better every day. Betul. Just do better every day. Jadi kalau kalian nggak bisa dari diri sendiri pengen menjadi yang lebih baik, akan kena arus deh dengan tenggelamnya Indonesia cemas. Iya makanya. Iya sebenarnya masih bisa lah, masih ada chance teman-teman Indonesia Emas tuh masih ada chance. Gue masih percaya sama Indonesia. Kalau nggak ya sekarang ngapain kita ngelakuin gini? Part of this juga spread the word ya teman-teman, sebarkan, ajak teman-teman untuk follow, subscribe, nonton kayak gini. Ya ini konten-kontennya selalu positif karena kita pengen bagikan semua dari penyemangatan. Ini kita ngomongin insight, kita ngomongin ya peluang ada dan jangan pernah takut. Cuman problemnya gini, kalau kita cuman mau diprovokasi, terus habis itu nanti ngomong lagi, wah nih apa kalau tadi kita ngomongin ya, memang negara Cina tuh kuat. Ya kita nggak bisa jadi musuh dari mereka gitu loh. Ya kita kalau bisa kerjasama tandem supaya bisa mensejahterakan. Itu bilangnya nanti Cina lagi. Akhirnya apa sih Cina-Cinaan gitu kan sebenarnya? Ya kalau mereka mau invest bikin pabrik. Sekarang kalau dia nggak masuk Indonesia, dia masuk kemana? Vietnam. Iya. Nah terus kalau ngomong Vietnam, yang dapat kerjaan siapa? Yang dapat nanti bisnis siapa? Yang bisa ngangkat ininya siapa? Nggak mikir. Cuman digerakin aja sama masyarakat, apa digerakin sama mungkin nggak tahu oknum atau apa. Tapi untuk memecah belah, Indonesia tuh kuat kalau kita bisa bergandengan tangan dari Sabang sampai Merauke untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Iya. Jadi ya mulai upgrade diri lah, kayak tadi upgrade pikirannya. Yang pertama nomor satu mindset sih, percuma lah. Yes. Kalau cuman ngandelin yang lain, nomor satu mindsetnya dulu yang harus berubah, harus bisa berpikir kritis dan nggak usah jadi people pleaser. Kebanyakan orang tuh bergerombol ngikut-ngikutin yang lain ya karena mereka people pleaser, nggak bisa punya pendirian, follower aja gitu, nggak punya prinsip, nggak punya pendirian. Itu berat sekali sih makanya Gitu. untuk maju. Anyway, Kayak gitu. kita udah 30 menit lagi nih, seru ya. So, teman-teman, ini keren banget. Sekali lagi kalau mau kenalan langsung, follow aja Kak Michelle Wibowo, Michelle Wibowo 90 Instagramnya. Yes, Michelle Wibowo 90. Bisa kenalan langsung ya. Dan terus final words. Yes. Ada nggak pesan buat teman-teman yang nonton, mau buat wanita-wanita Indonesia, buat teman-teman atau mungkin pengusaha-pengusaha, please, jangan buat mereka sebelum kita akhiri sesi ini.
Tidak usah mikirin laki-laki dan umur. Itu Indonesia wanitanya kepentok dua itu sih. Karena kalau bucin jadi goblok ya. Dan juga umur karena mereka terlalu mikirin apa kata orang lain. Karena aku sering banget denger kayak teman-teman gue nih udah pada married, menikah, punya anak, gue belum gitu. Jadi mereka sebenarnya keganggu sama social pressure. Gue termasuk yang beruntung karena kalau di upper class ya nggak ada yang mulut comberan gitu, nggak ada gitu. Jadi gue nggak ada pressure apa-apa. My parents, my friends don't care gitu. Gue mau married, mau beranak ya, it's my own personal thing kan gitu. Makanya kamu perlu jadi lebih baik sehingga circle kamu pun akan lebih baik. Kamu nggak akan pernah dengar mulut-mulut comberan itu. Iya, jadi tidak usah risau umur, tidak usah risau tentang lelaki karena kalau kamu cantik, bagus, pinter mah you have a lot of options man. Kayak gue santai-santai aja. Asik. Iya, karena gue juga kalau gue mau asal pacaran asal nikah mau gampang banget, 1.000 juga dapet. Asik. Tapi kan kita mau nyari yang setara, sefrekuensi yang bagus lah gitu. Jadi you have to wait a bit longer. Lu mesti sabar gitu. Kebanyakan cewek-cewek nggak bisa sendirian sih. Saya ngeliat cewek kayak gitu ke toilet aja rame-rame. Saya bingung ngapain ke toilet rame-rame. Itu misteri yang saya tidak pernah tahu. Saya penasaran. Boleh tulis di komen. Kalau mau pergi aja nungguin si A, nungguin si B, enggak, jangan kayak gitu. Kayak aku nih mau nonton bioskop, nonton sendiri. Mau makan apa, pergi makan sendiri. Jangan nungguin orang lain. Kalau setiap kamu nungguin orang lain, ketunda deh proses kemajuan hidupmu. If you always wait and then expectation-nya tuh terlalu high terhadap orang lain ya, mau pasangan, orang tua, teman. Kebanyakan Indonesia kayak gitu loh. Karena dia tidak mandiri, ekspektasinya ke orang lain. Gitu. Pengen disuapin terus. Nah, itu dia. Iya, makanya jadinya akhirnya tantrum lah, frustasi lah, banyak orang gila gitu. Mental health-nya kayak gitu. Jadi harus semua dari diri sendiri. Intinya kita nih harus mandiri ya. Regardless who is your parents, who is your boyfriend, atau who is your sister, brother, I don't care. You have to be financially independent on your own. Financially independent on your own, dan juga you punya mental health itu juga harus independen. Jadi benar-benar tidak ekspektasi kepada orang lain. Kalau orang lain baik sama kita, orang lain bisa kasih kita cuan itu bonus. Tapi itu semua harus dari diri kita sendiri yang bekerja. Dah gitu. Gitu teman-teman ya. Dan ya itu sekali lagi sebagai penutup, ekspektasi itu akan menuju ke kekecewaan. Betul. Jadi kamu cari dulu, kenal diri kamu, kekuatan kamu, kelemahan kamu, sadar diri, batasan-batasan kamu seperti apa, dan tahu diri. Kalau emang levelnya segini, nyarinya yang segini, nggak dapet, dan upgrade terus gitu. Ya, jangan delulu. Kita ngeliat dengan apa, faktor sosmed. Oke, thank you banget Kak Michelle udah datang berbagi sama kita. Izin saya pengen nambahin ada segmen singkat sebelum kita tutup. Ini ada satu sponsor kita, ini sponsor boleh ya Kak Michelle, kita pengen cobain review bareng. Ini salah satu UMKM yang dibina sama Chef Desi sama tadi mentorship session. Ini dari Kak Selvia, ini dari Indah Sweet and Savory. Kita ngelihat ya di sini Indah Sweet and Savory House ini. Ini kisahnya, ini ibu dari 3 orang anak dan dia, saya suka kalau fighter, mau kayak tadi kita ngomongin dari pola pikirnya. Dia mau berusaha, dia tadi nanya, Kak, saya tuh kalau ngerintis bisnis suka jatuh, gagal lagi. Kenapa? Mentorship session ini saya kasih untuk free, memang kenapa? Karena saya suka dukung kalau benar yang punya fighting spirit. Yes, dan dia tuh ngebiayain dari anak-anaknya, dan ini tadi saya bilang pengembangannya seperti apa, jualannya ke sekolah segala macam. Makanya kenapa ini tadi dia bawain, saya kasih review di sini. Nah, teman-teman kalau emang produk-produk UMKM yang pengen di review juga nanti di podcast kita selanjutnya boleh banget kontak ya, nanti ada nomor general affairs-nya. Ini Kak Michelle, boleh kita coba sama-sama ya. Ini ada apa nih? Ada kismis, nih ada coklat, nih ada keju, nih ada bakso. Nah, itu kan kita cobain nih. Ini karyanya dari Kak Selvi dan ini benar-benar dibuat dengan cinta. Karena apa? Ini roti penuh pengharapan. Karena apa? Ini benar-benar ya, dia sangat berjuang dan dia pengen supaya kualitasnya bagus, homemade, bahan-bahannya juga premium, dia nggak pakai pengawet, dan ini cocok buat kalau misalkan mau bekal buat anak-anak. So, mari kita cobain Kakak Michelle. Yes. Boleh kita cobain sekarang? Pokoknya bener banget tentang yang fighter itu ya teman-teman ya. Kayak saya nih sekarang jalanin bisnis security, alpukat itu backgroundnya berbeda dengan bisnis yang saya jalanin dulu. Tapi saya nggak nyerah, saya tetap mau belajar, konsultasi sama yang ahli gitu. Paling I think the hardest is the first 10 billion lah. 10M pertama agak susah. Bisnis tuh gitu-gitu aja. Kamu mesti punya produk yang laku, ada buyers gitu, dan punya tim internal yang kuat, auditnya yang kuat, jadi nggak banyak fraud ya. Sekarang Indonesia tuh fraud sama maling tuh parah gitu. Fraud sama maling, iya, korupsi. Iya. Terus ya menemukan bisnis partner yang tepat yang bisa bekerja di bidangnya masing-masing dan gitu, aku nggak takut gitu untuk bisnis
wah aku keliling kota, ini cari tanah, bikin alpukat high demand kan bagus. Terus security masukin nih, sapam, patwal, bodyguard semua ke mall, ke gedung-gedung perkantoran gitu. Aku mau, sampai sekarang pun aku mau ketemu orang, nggak canggung dan gitu, nawarin dan ngobrol sama orang. Kita jangan takut ya, bener. Tuh. Jangan takut pokoknya, selama kita tidak melakukan tindakan pidana, hajar aja saya sih. Yes. Iya, bener nggak? Iya betul banget. So Iya. sekali lagi thank you Kak Michelle udah datang sama kita. Dari tadi gue udah cium-cium aja nih, baunya enak banget, wangi banget ya. Gue pengen cobain gitu kan. So teman-teman juga nanti tolong dukung ya, follow aja di Indah Sweet and Savory House. Jadi teman-teman dukung ibu ini untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya, semuanya usahanya bisa terus berkembang. Saya nggak suka kalau orang yang ngemis-ngemis minta duit, tapi kalau mereka minta dibantu bisnisnya dikembangkan segala macam, promosi, itu tempatnya di Entrepreneur Society supaya kamu bisa berkembang. So, thank you lagi Kak Michelle udah berbagi sama kita. Thank you, gue yang thank you banget lo. Seneng banget. Happy banget ketemu lo hari ini, Clemens. Mantap. Kita sharing bermanfaat, yang daging dong isinya. Daging. Okay. As usual, di Entrepreneur Society, go bold and beyond. Yeay. Yes. Sampai jumpa. Dah, ciao.